Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, semoga semuanya sehat, bahagia, dan sejahtera. Allahumma amin. Mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, saudara-saudara semuanya, ya kita tafakur ya untuk tambah pengetahuan, terutama bagi saya sendiri dan juga bagi para pemirsa. Para pemirsa juga diperkenankan kok untuk menge-share ya, ke grup-grup lain, ya supaya kalau ada manfaatnya, supaya tambah manfaat bagi kita semua, tambah barokah. Tidak mengharapkan itu yang berlebihan seperti YouTuber itu tidak, ya. Jadi hanya mengharapkan ada yang mendengarkan saja sudah merasa bersyukur, ya. Bersyukur ada yang berkenan mendengarkan. Ya kita tafakur tentang pergerakan dari bumi dan matahari, bulan, ada siang, ada malam. Bagaimana yang disebutkan di surah Yasin ayat yang ke yang ke-40, nah, surat Yasin ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Wow, kullun fi falaki yasbahun. Yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini memuat suatu pengertian sebagai suatu pertanda, tanda. Jadi Al-Quran itu sains, tanda-tanda, bukan ilmu pengetahuan, bukan sains, tetapi sains sebagai pertanda. Dan di sini disebutkan, misalnya sebagai pokok-pokok pemikiran dalam pertanda itu, ya suatu pengetahuan yang bisa kita pahami dalam pertanda itu, yakni matahari, ya tidak mungkin matahari mendapatkan bulan itu, maksudnya tidak akan menabrak bulan, begitu. Nah ini tafakurnya, jadi tidak bertabrakan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, ya sudah teratur, keteraturan. Jadi tentu masih yang namanya sains dianalisis, ya dipikirkan. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Itu sebagai suatu pertanda yang digali lagi nanti untuk memperoleh pengetahuan. Nah, lalu awalnya mengetahui tanda-tanda itu. Kalau matahari tidak bisa untuk berbenturan dengan bulan. Malam tidak bisa mendahului siang. Tidak bisa terjadi siang, lalu siang lagi. Tidak bisa. Nah, itu ketetapan dari Allah begitu. Masing-masing itu beredar pada garis edarnya. Ya, tentu kecuali nanti kalau kiamat terjadi.
Kalau kiamat terjadi ya berbenturan. Benda-benda planet bisa berbenturan semuanya. Wallahu alam. Ya. Ketika kita melihat sains, matahari tidak bisa mendapatkan bulan. Kita berpikir yang selama ini kita amati, kalau matahari itu energinya itu seperti memancarkan tersendiri, memancarkan cahaya dengan sendirinya, memancarkan sinar yang nanti sampai ke bumi, juga sampai ke bulan. Nah, ketika bulan itu menerima pancaran sinar dari matahari, itu dipantulkan, dipantulkan, ya lalu kelihatan pantulannya itu di bumi, maka kelihatanlah bulan kalau malam hari itu. Kalau siang itu sering masih ada kelihatan agak buram itu. Ya, artinya tidak seterang kalau malam hari. Nah, itu pun menjadi pemikiran bagi seorang pemikir dan yang berilmu. Paling tidak ada sesuatu pengertian bahwa yang bulan itu memantulkan cahaya dan cahayanya itu sampai terlihat di bumi. Kalau matahari bersinar, dia memancarkan dengan sendirinya seperti letupan-letupan magma gitu, seperti itu. Ya. Jadi ada letupan-letupan sehingga memancarkan sinar. Ya tentu ini yang akan lebih mengetahui orang yang belajar astronomi berkaitan dengan bulan, berkaitan dengan eh, matahari. Kalau bumi berputar, maka di bumi ada gravitasi, gitu. Ada ikatan udara yang ada itu atmosfer ya, dan lapisan-lapisan udara lainnya itu yang kembali lagi para astronom paham, gitu. Nah, karena apa? Terjadi putaran, ada pemutaran, nah, bumi berputar. Ya. Sedangkan bulan tidak berputar, maka tidak mengikat udara, gampangnya begitu. Tidak ada lapisan udara karena tidak berputar. Kalau bumi berputar. Nah, berputarnya bulan beda. Berputar bulan itu hanya mengelilingi bumi, tapi bukan sambil berputar dia berputar, bukan. Nah, kalau bumi itu bumi dan bulan juga berputar mengelilingi matahari. Sambil berputar, bumi berputar. Nah, dengan putaran bumi itu terjadi siang dan malam. Itu ada siang dan malam. Kalau pas terkena sinar matahari, terjadilah siang. Kalau nanti berputar tidak terkena sinar matahari karena terhalang, karena bumi itu bentuknya bulat, maka terjadilah malam. Terus seperti itu. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Persis yang mengatur Allah. Kalau manusia mengatur nggak bisa, nggak bisa. Makhluk mengatur nggak bisa. Jin mengatur nggak bisa. Allah yang mengaturnya. Allah Maha Kuasa, Maha mengatur. Lalu dari sains bahwa masing-masing beredar pada garis edarnya, ternyata itu tepat sekali. Dalam putaran itu setiap tahun misalnya bumi mengelilingi matahari itu kembali lagi pas dalam hitungan hari oleh ilmuwan, lalu bahkan bisa lalu menciptakan kalender tanggalan, penanggalan, kalender. Ya kalender yang luar biasa, ada kalender yang berdasarkan peredaran matahari, ada yang berdasarkan peredaran bulan. Ya, kalau kita lihat di kalender Hijriah itu penentuan awal bulan dengan melihat
hilal atau munculnya, gampangnya munculnya bulan ya, di arah barat. Ya. Munculnya bulan di arah barat, bukan di timur. Untuk awal bulan, ya. Nah, ini juga kadang pemikiran semacam ini kan tidak sampai kepikiran oleh mbak-mbak, mas-mas, adik-adik atau bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Ya. Kemudian juga matahari sambil diputari ya berputar juga di ruang angkasa yang lintasannya berbentuk elip. Ya. Jadi ada suatu ayat juga yang kalau saya bacakan itu yulijul laila binahari wa naharo fil laili wa sakhara samsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma dzalikum Allahu rabbukum lahul mulku waladzi na tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dia itu maksudnya Allah. Ya. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan atau beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itu Allah, Tuhanmu. Punyaannya lah kerajaan, lahul mulk, ya, eh, kepunyaan kerajaannya. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sambil merenung kekuasaan Allah yang begitu besar, ya, belum lagi bintang-bintang. Matahari itu adalah salah satu dari bintang yang terdekat dengan bumi. Belum yang lain, itu banyak bintang di langit. Ya, begitu luas, semuanya milik Allah. Maka kita menjadi terbuka pemikirannya, tidak hanya tercekat pada lingkungan kita saja, yang melihat kebun, melihat bunga di lingkungannya saja, tetapi pandanglah langit sekali-sekali, berpikirlah, ya, lalu supaya lebih kagum terhadap ciptaan Allah. Mereka semua itu manusia kadang lalai untuk memikirkan hal-hal semacam itu. Ada yang tahunya itu ya bangun tidur, ya sudah terjaga, cari bekerja, lalu kembali lagi, tidur lagi dan hanya seperti itu, makan minum. Ya. Jadi, tapi juga ada yang orang-orang tertentu yang memikirkan, tentang ciptaan langit dan bumi, lalu paham tentang bahwa mereka matahari bulan berjalan menurut garis edarnya sampai waktu yang ditentukan itu sampai nanti kiamat. Ya. Nah, semoga kita lalu bersyukur ya, diberi kehidupan, ya, hidup di dunia ini yang beratapkan langit yang luar biasa, semua milik Allah. Ya. Ya, apalagi kita manusia, ciptaannya semuanya milik Allah. Langit bumi seisinya milik Allah. Ya. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi milik Allah. Apa yang ada di dalam bumi milik Allah. Semuanya milik Allah. Karena itu eh, kita lalu akan lebih menyadari ya, apa yang menjadi yang sering diucapkan oleh para kiai, para ustadz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kita hanya beribadah saja kepada Allah, ya, menyembah Allah. Jangan mensekutukan. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Menciptakan langit bumi seisinya, menciptakan siang malam, menciptakan matahari bulan berjalan menurut garis edarnya. Semuanya adalah kekuasaan Allah. Semoga barokah ditanyakan kepada yang lebih ahli, ahli astronomi, untuk belajar lebih dalam lagi,
Ya, semoga barokah. Tanyakan pada para kiai, para ulama yang arif billah, yang banyak ilmunya, yang soleh atau yang solihah. Semoga barokah. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.